wabarakatuh. Saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Lili Sudionisi. Pada kesempatan ini saya akan melakukan seminar proposal. Dan tak lupa saya mengucap rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, saya mengucap rasa terima kasih saya kepada Bapak Adina Baban MKOM selaku dosen pembimbing saya yang senantiasa siap membantu dan mendorong semangat saya untuk melakukan pembuatan skripsi ini dengan baik. Dan yang kedua, saya mengucap terima kasih kepada Ibu Agustina selaku Kaprodi Teknik Pita Nusantara. Kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai penelitian saya yang berjudul Penerapan Data Mining Pemasukan dan Pengeluaran Keuangan pada Kantor Kepala Desa Jaharumbe, Kecamatan Galang dengan metode moving average. Adapun penjelasan skripsi saya meliputi bab 1 pendahuluan, yang kedua bab 2 landasan teori, bab 3 tahapan penelitian, bab 4 analisa dan perancangan. Bab 1 memasuki pendahuluan, yaitu di mana latar belakang kemajuan teknologi informasi yang semakin berkembang pesat di segala bidang kehidupan, yang memerlukan banyak sekali data yang dapat dihasilkan oleh teknologi informasi yang canggih, mulai dari bidang industri, ekonomi, ilmu dan teknologi maupun berbagai aspek kehidupan lainnya. Dalam persaingan industri saat ini, kita dituntut untuk senantiasa mengembangkan teknologi informasi agar dapat membantu mempercepat proses pengambilan keputusan secara tepat. Salah satunya dalam mengelola informasi data transaksi pada perusahaan atau desa, khususnya data pengeluaran dan pemasukan seperti anggaran, pendapatan, dan belanja desa atau APBDes. Yang ke-1 memasuki identifikasi masalah, yaitu 1. Kurang efektif dalam penentuan pengelolaan keuangan baik dalam pemasukan dan pengeluaran pada desa Jaharumbe, Kecamatan Galang. Dan yang kedua, sulitnya meramalkan data-data pemasukan dan pengeluaran pada desa Jaharumbe, Kecamatan Galang. Yang kedua, memasuki ruang lingkup masalah. Metode yang digunakan pada penelitian ini ialah metode moving average. Dan yang kedua, data pemasukan dan pengeluaran digunakan adalah data anggaran, pendapatan, dan belanja desa atau APBDes Desa Jaharumbe, Kecamatan Galang yang diambil 5 tahun terakhir dari tahun 2014 hingga tahun 2019. Sistem dengan yang ketiga, sistem yang dibuat menggunakan bahasa pemrograman PHP dan MySQL sebagai database manajemen sistem DBMS. Kita memasuki yang kedua, landasan teori. Landasan teori menggunakan algoritma, di mana algoritma adalah deretan instruksi yang jelas dalam memecahkan masalah, yaitu untuk memperoleh keluaran yang diinginkan dari suatu masukan dalam jumlah yang waktu terbatas. Sekarang yang kedua, memasuki algoritma moving average. Algoritma moving average adalah salah satu indikator tren yang dilakukan dengan mengambil sekelompok nilai, mencari rata-ratanya, kemudian menggunakan rata-rata tersebut sebagai ramalan untuk periode yang akan datang. Metode ini disebut rata-rata bergerak karena setiap kali data observasi baru tersedia, maka angka-angka tersebut baru dihitung dan digunakan untuk pada masa yang akan datang atau forecast. Yang ketiga, data mining. Data mining merupakan proses interaktif untuk menemukan pola atau model baru yang syahih atau sempurna, bermanfaat dan dapat dimengerti dalam suatu database yang sangat besar. Adapun tahap data mining itu salah satunya 1. Data selection, yang kedua pre-processing cleaning, yang ketiga transformation, dan 4 data mining, dan yang kelima interpretation evaluation. Adapun bahasa pemrograman yang digunakan sebagai database manajemen sistem, yang ke-1 ada PHP, itu merupakan Hypertext Processor, yang merupakan bahasa pemrograman scripting web server side. Yang kedua MySQL adalah Relational Database Management System yang didistribusikan secara gratis di bawah lisensi GPL atau General Public License, di mana setiap orang bebas untuk menggunakan MySQL, namun tidak boleh dijadikan untuk komersial. Yang ketiga ada HTML. HTML merupakan Hypertext Markup Language, adalah suatu format data yang digunakan untuk membuat dokumen hypertext yang dapat dibaca dari suatu platform yang lainnya tanpa melakukan suatu perubahan apapun. Kita memasuki yang ketiga, metode penelitian. Dalam melakukan metode penelitian ini, saya memiliki langkah untuk dalam mengidentifikasi masalah, membuat rumusan dan
batasan masalah agar masalah yang diteliti jelas serta tidak menyimpang dari permasalahan dalam dan menentukan tujuan dari kegunaan penelitian agar peneliti berjalan lancar dengan baik. Adapun uraian kerja penelitian saya, yang satu menganalisa masalah, yang kedua merumuskan masalah, yang ketiga pengumpulan data, yang keempat merancang metode, dan yang kelima perancangan sistem, yang keenam kesimpulan. Kerja penelitian yang pertama menganalisa masalah. Analisa masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini dan data yang akan digunakan dalam sistem yang akan dibangun, yaitu dalam menentukan kriteria-kriteria yang akan digunakan nantinya. Yang kedua merumuskan masalah. Pada tahap ini rumusan masalah yang didapat dari peneliti yaitu bagaimana menyelesaikan masalah dalam melakukan peramalan pemasukan dan pengeluaran keuangan pada kantor tersebut. Yang ketiga pengumpulan data. Adapun cara pengumpulan data yang saya lakukan dalam penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama studi pustaka. Studi pustaka dengan cara mengumpulkan, mencari dan mempelajari berbagai bahan bacaan dan data-data yang diperlukan yang bersumber dari buku dan jurnal khususnya mengenai tentang penerapan data mining, pemasukan dan pengeluaran dengan metode moving average. Yang kedua, pengamatan atau observasi dilakukan dengan mengamati langsung kegiatan kerja sehingga dapat diperoleh gambaran mengenai keuangan di tahun selanjutnya. Yang ketiga, metode wawancara. Wawancara dilakukan dalam rangka mendapat data-data informasi dalam bentuk tanya jawab orang tanya jawab. Dan dalam tanya jawab ini banyak orang-orang yang meliputi, yang terutama satu Bapak Kepala Desa, yang kedua Ibu Sekretaris Desa, dan yang ketiga Bapak Bendahara Desa. Yang ketiga dan yang keempat memasuki perancangan metode. Setelah data didapat dan langkah selanjutnya ialah perancangan metode. Perancangan metode ini menggunakan metode moving average, merupakan metode peramalan yang menghitung rata-rata suatu nilai untuk waktu dan kemudian digunakan untuk memperkirakan nilai pada periode selanjutnya. Metode moving average atau rata-rata bergerak diperoleh melalui jumlah pencarian nilai-nilai rata-rata dari sejumlah periode tertentu, kemudian menghilangkan nilai terlamanya dan menambah nilai baru, rumus-rumus moving average. 5. Perancangan sistem. Perancangan sistem yang akan dibuat pada penelitian menggunakan jurnal, menggunakan UML yang terdiri dari use case diagram, activity diagram, dan sequence diagram. Yang keenam, kesimpulan. Setelah semua langkah-langkah di atas, maka penulisan nantinya akan menyimpulkan hasil penelitian apakah dengan membuat aplikasi data mining, pemasukan dan pengeluaran keuangan dengan metode average efektif atau tidak. Memasuki bab 4, analisa dan perancangan. Yang pertama analisa. Adapun analisa data yaitu analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan sistem menentukan seluruh kebutuhan yang ada pada sistem secara lengkap. Analisis sistem yang dibangun dapat didefinisikan sebagai penggambaran, perencanaan dan pembuatan sketsa dari beberapa elemen yang terpisah ke dalam suatu kesatuan yang utuh dan berfungsi perhitungan data dari 3 tahun belakang yang dijadikan acuan selanjutnya setelah memasukkan periode, yaitu memasukkan data keuangan masuk dan data keuangan keluar sesuai dengan periodenya. Setelah itu baru bisa diproses dan dihitung dengan rumus moving average. Adapun rumus moving average atau rata-rata bergerak adalah sebagai berikut. Berikut adalah rumus daripada moving average. Dan ini contoh daripada perhitungan manual dengan kasus yang ada, dengan mengambil data dari tahun 2016, 2017, 2018 dan 2019 untuk memprediksi uang masuk dan keluar pada tahun 2020. Bisa dilihat pada tabel di bawah ini. Data uang masuk dan keluar perhitungannya sebagai berikut. Tersebut dikatakan bahwa uang masuk pada tahun 2016 374.355.000 dan pada tahun 2017 787.199.000 yang pada tahun 2019 692.282.000 dan itu dibagi menjadi 3 yang menghasilkan
1.853.836.000 dibagi 3 menjadi 617.945.333.000. Untuk uang keluarnya pada tahun 2016 yaitu 373.559.000, pada tahun 2017 780.213.000, dan pada tahun 2018 692.283.000 dimasukkan dalam rumus dibagi 3 yaitu menjadi 1.846.055.000 menjadi 615.351.000. Setelah dihitung dengan metode moving average, maka dapat diambil kesimpulan bahwa prediksi tahun 2020 untuk uang masuk dan uang keluar bisa dilihat pada tabel di bawah ini, yaitu dengan jumlah 617.945.333.000, keluarnya yaitu 615.351.667 perak. Nah, seperti ini perancangan daripada masukan saya seperti ada pada gambar berikut ini untuk rancangan login. Yang kedua untuk rancangan persentase, judul penelitian saya.